bahan-bahannya ini aku udah siapkan. 1 bungkus bihun jagung, boleh pakai merek apa aja. Kemudian 2 buah wortel yang sudah diparut, 2 batang daun bawang yang sudah diiris, 3 potong sosis, 5 butir bakso, 1 saset kaldu bubuk, dan 1 saset lada bubuk. Langkah pertama, bihun jagungnya kita masukin dulu ke dalam wadah yang lebih besar. Setelah itu kita tambahkan air panas secukupnya atau sampai bihun jagungnya terendam. Kemudian bihun jagungnya ini kita uraikan dengan cara kayak gini sampai tekstur dari bihun jagungnya ini jadi lunak. Nah, kalau bihun jagungnya udah lunak, langsung aja kita tiriskan pakai kolander dari Steng Cookware yang cara penyimpanannya bisa dilipat jadi bisa menghemat ruang. Langkah berikutnya, sosis dan baksonya kita iris-iris dulu dengan cara kayak gini. Dan untuk mengirisnya ini aku pakai NeoBlade dari Steng Cookware. Yang 1 set dari NeoBlade ini dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 talenan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Pisau ini juga didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Setelah itu di sini aku udah siapkan 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Untuk bawang putihnya kita cincang halus kayak gini, sedangkan bawang merahnya diiris tipis-tipis. Kemudian langsung aja kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Kalau bawang merah dan bawang putihnya udah harum, langsung aja kita tambahkan wortel yang sudah diparut dan tambahkan juga sosis juga bakso yang sudah dipotong-potong tadi. Lalu diaduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai sosisnya matang. Dan untuk memasaknya ini aku pakai star pan dari Steng Cookware, terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. 1 set dari star pan ini dapat 3 jenis peralatan masak yang cara penyimpanannya dapat disusun atau ditumpuk kayak gini, jadi gak bikin bagian permukaannya jadi baret. Selain itu, star pan ini bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun digunakan di kompor gas biasa seperti sekarang. Oke, kalau sosis dan baksonya udah matang, kemudian kita tambahkan kaldu bubuk juga lada bubuk, diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan bihun yang udah ditiriskan tadi, tambahkan juga daun bawang. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan sampai bihunnya matang. Kalau udah tercampur rata kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya, lalu disisihkan. Langkah berikutnya, siapkan 1 lembar kulit lumpia, digunting setengah kayak gini, kemudian dilipat-lipat dan bagian ujungnya direkatkan pakai adonan terigu. Setelah itu bagian tengahnya langsung aja kita isi dengan bihun yang udah dimasak tadi, diisi secukupnya, kemudian bagian ujungnya lagi kayak gini, direkatkan lagi pakai adonan terigu. Nah, gampang banget kan cara bikinnya? Oke, langsung aja kita lakukan hal yang sama sampai bihunnya habis. Nah, kalau udah dilipat semua, hasilnya jadi 50 potong. Kemudian kita siapkan wajan, dan ini aku pakai Smart Pan dari Steng Cookware, yang keunikannya di bagian handle ataupun gagangnya ini bisa dicopot dan dipasang lagi. Jadi kalau disimpan bisa menghemat ruang.
Selain itu juga ada tempat untuk meniriskan makanan dan terbuat dari granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Oke, kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng kroket lipat ini. Digoreng sampai matang berwarna kuning keemasan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Nah, kalau kroketnya udah matang berwarna kuning keemasan, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Lalu kita goreng kroket lipat yang berikutnya. Nah, ini dia hasilnya kroket lipat yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 50 potong, dan kalau kroketnya dibentuknya ataupun dilipat kayak gini, jadi terlihat lebih besar dibandingkan dengan kroket yang untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 1 buah tahu putih ukuran besar atau boleh diganti dengan 1 bungkus potongan kecil, 3 potong sosis, 5 butir bakso, 1 butir telur, 1 buah wortel yang sudah diparut, 100 gram tepung terigu, garam secukupnya, nanti dicicipi pada saat pembuatan supaya tidak keasinan. Setelah itu lada bubuk setengah bungkus, 1 bungkus kaldu bubuk, dan daun bawang seledri secukupnya. Langkah pertama, sosisnya dipotong-potong dulu kayak gini. Dan untuk memotongnya ini aku pakai Neo Blade dari Stein Cookware yang satu setnya dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. 1 talenan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Nah, kalau udah sosisnya dipotong-potong, kemudian baksonya juga dipotong-potong kayak gini. Langkah berikutnya, tahu putihnya langsung aja dihancurin dulu pakai garpu kayak gini. Jangan sampai terlalu hancur juga. Yang penting tahu putihnya bisa terurai. Setelah itu tambahkan wortel yang sudah diparut, tambahkan daun bawang dan seledri, juga tambahkan bumbunya seperti kaldu bubuk dan juga lada bubuk. Setelah itu tambahkan sosis dan juga bakso yang sudah dipotong-potong tadi. Setelah itu kita aduk dulu sampai semua bahannya tercampur rata. Kemudian tambahkan tepung terigu, lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Dan kalau teksturnya terlalu kental, bisa kita tambahkan air secukupnya sampai kita mendapatkan tekstur yang kita inginkan, dan jangan terlalu encer. Langkah berikutnya, siapkan kulit pangsit dan pilih kulit pangsit yang masih baru supaya teksturnya masih lentur dan mudah dibentuk, jadi gak mudah patah. Juga aromanya masih wangi ya kalau masih baru. Kalau udah, langsung aja kita potong jadi 2 bagian kayak gini. Terus kalau udah dipotong, langsung aja kita bentuk dengan cara menggunting bagian kiri kanannya kayak gini. Setelah itu langsung aja kita olesi pakai adonan tepung terigu dan diolesi, ditempelin kayak gini ya. Jadi kalau kulit pangsitnya dibentuk takir kayak gini harus pakai adonan tepung terigu ya. Nggak bisa cuma pakai air putih karena nanti mudah lepas. Kalau kulit pangsitnya udah dibentuk takir, langsung aja kita tambahkan sekitar 1 sendok teh adonan tahu dan dirapihkan seperti ini. Oke, gampang banget kan caranya? Langsung aja kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis.
Oke, kalau udah semua langsung aja kita goreng dan ini aku udah siapkan minyak goreng yang udah dipanaskan. Ciri-cirinya kalau udah dimasukkan sumpit bambu kayak gini, berarti udah panas. Langsung aja kita goreng pangsit tahu yang udah dibentuk tadi. Digoreng sampai matang berwarna kuning keemasan. Jangan lupa dibalik supaya hasil matangnya merata. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan star pan dari Steng Cookware yang terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Satu set star pan ini dapat 3 jenis peralatan masak yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk cara penyimpanannya bisa ditumpuk ataupun disusun seperti ini sehingga gak bikin bagian permukaannya jadi baret. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun digunakan di kompor gas biasa seperti sekarang. Oke, kalau pangsit tahunya udah matang berwarna kuning keemasan, langsung aja kita angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng pangsit tahu yang berikutnya. Oke, ini dia hasilnya pangsit tahu yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 50 butir pangsit tahu dengan harga jual sekitar Rp1.000 per butir. Tapi di sini aku jualnya dengan harga Rp5.000, isi 4 butir dalam satu mika, ditambahkan dengan saus sambalnya. Untuk bahan-bahannya siapkan 50 gram kulit lumpia, 250 gram makaroni pasta, 10 potong sosis, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 saset kaldu bubuk, 1 saset lada bubuk, 3 butir telur, 150 gram keju parut, dan daun bawang seledri secukupnya. Langkah pertama, sosisnya kita potong-potong dulu kecil-kecil kayak gini. Dan untuk motongnya ini aku gunakan Neo Blade dari Steng Cookware. Yang satu set dari Neo Blade ini dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. 1 talenan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Kemudian untuk bawang putih langsung aja digeprek dan dicincang halus. Sedangkan untuk bawang merah kita iris tipis-tipis kayak gini. Langkah berikutnya kita rebus makaroninya dalam air mendidih, direbus cukup 5 menit aja. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Untuk memasaknya ini aku gunakan saus pan Onyx series dari Steng Cookware yang terbuat dari granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Langkah berikutnya, telur yang udah disiapin tadi kita tambahin garam dan dikocok lepas kayak gini. Terus langsung aja tuangkan dalam minyak yang udah panas, lalu didadar dan diorak-arik. Kalau telurnya udah diorak-arik, kita masukin bawang merah dan bawang putih, diaduk sampai bawang merah dan bawang putihnya harum dan juga setengah matang. Terus baru kita tambahin sosis dan diaduk sampai tercampur rata, juga dimasak sampai sosisnya matang atau mengembang. Dan untuk memasaknya ini aku pakai wok pan Onyx series diameter 32 cm, terbuat dari 6 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun di kompor gas biasa seperti ini. Oke, kalau sosisnya udah matang dan mengembang, langsung aja kita tambahin makaroni pasta yang udah direbus tadi. Kemudian diaduk lagi sampai makaroni dan semua bahannya tercampur rata. Kalau udah, langsung aja kita tambahkan bumbu lainnya seperti lada bubuk, kaldu bubuk, dan juga garam. Jangan lupa rasanya dicicipin supaya balance. Setelah itu diaduk lagi sampai tercampur rata. Terus kita masukin keju parut, daun bawang dan seledri, tambahkan 250 ml air, kemudian diaduk sampai tercampur rata.
Dan terakhir, tambahkan 150 gram tepung terigu, lalu diaduk sampai tercampur rata dan teksturnya menggumpal. Oke, diaduk sampai menggumpal kayak gini. Kalau udah, langsung aja kita angkat. Langkah berikutnya, tuangkan sekitar 1 sendok makan makaroni, kemudian dirapihkan dengan lebar sekitar 10 cm kayak gini. Setelah itu kita gulung sambil dirapihkan dan dipadatkan. Kemudian untuk ujungnya kita rekatkan pakai adonan tepung terigu kayak gini. Oke, kayak gini ya hasilnya, gampang banget kan cara bikinnya? Langsung aja kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Oke, kalau udah digulung semua kayak gini, langsung aja kita goreng. Dan untuk menggorengnya, ini aku gunakan Smart Pan dari Stand Cookware yang keunikannya di bagian handle ataupun gagangnya ini bisa dicopot dan dipasang lagi. Tentunya kalau disimpan bisa menghemat ruang. Selain itu juga ada tempat untuk meniriskan makanan kayak gini dan terbuat dari granit Krelon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Oke, setelah minyaknya panas, langsung aja kita goreng lumpia makaroni ini sampai matang berwarna kuning keemasan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kalau udah matang berwarna kuning keemasan, kemudian langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng lumpia makaroni yang berikutnya. Nah, ini dia hasilnya lumpia makaroni yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Bisa kalian lihat ya, ini teksturnya super garing banget. Langsung aja kita potong dan kita lihat bagian dalamnya hasilnya seperti ini. Ini rasanya dijamin enak banget, anak-anak pasti suka. Apalagi dicocol pakai saus sambal ataupun sekedar dimakan pakai cabai rawit hijau. Pokoknya rasanya dijamin enak banget. Untuk harga jualnya, lumpia makaroni ini bisa dijual dengan harga sekitar 2.500 atau 5.000 per 2 lonjor. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Untuk cara pengemasan, bisa kalian kemas pakai dus brownies ukuran 22. Ini bisa menampung 10 potong. Oke, lanjut kita ke tutorial membuat martabak tahu sosis mini. Ini aku siapkan 20 lembar kulit lumpia, 5 potong sosis, 1 buah tahu ukuran besar, 1 batang daun bawang yang sudah diiris, 1 butir telur, lada bubuk secukupnya, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Langkah pertama, langsung aja tahu putihnya kita hancurin pakai garpu kayak gini. Ngancurinnya boleh pakai apa aja ya, yang penting tahu putihnya ini dihancurin dulu. Terus kita tambahin daun bawang, kaldu bubuk, lada bubuk, dan juga 1 butir telur. Setelah itu diaduk sampai semua bahannya tercampur rata. Langkah berikutnya, 1 lonjor sosis ini dipotong jadi 4 bagian. Langkah berikutnya, siapkan 1 lembar kulit lumpia, kemudian tambahkan 1 sendok makan adonan tahu.
Terus tambahin satu potong sosis di tengahnya kayak gini, dan kita gulung dengan cara dilipat bagian ujung ke arah dalam. Bagian kiri kanannya juga dilipat ke arah dalam dan digulung sampai ujung. Untuk merekatkannya kita gunakan air putih aja, tapi kalau mau kalian ganti pakai putih telur atau tepung terigu yang dilarutkan juga boleh. Oke, kayak gini ya hasilnya, dan kita gulung semua martabaknya sampai selesai dan pastikan ukuran panjangnya sama semua. Oke, kalau udah digulung semua kayak gini, bisa langsung digoreng atau disimpan di kulkas. Nah, ini langsung aja aku goreng dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Digoreng sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Kalau udah matang berwarna kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng martabak mini yang berikutnya. Nah, ini dia hasilnya martabak tahu sosis mini yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 20 potong. Bahannya ini aku siapkan 30 lembar kulit lumpia, kemudian 250 gram daging ayam yang sudah dicuci bersih dan juga dipotong dadu-dadu kecil kayak gini, 100 gram buncis, 1 buah wortel, 1 batang daun bawang, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir telur, lada bubuk secukupnya, kaldu bubuk secukupnya, garam secukupnya, 1 sendok makan minyak wijen dan 2 sendok makan kecap Inggris. Langkah pertama, untuk wortelnya kita potong-potong dulu dadu-dadu kecil dengan cara seperti ini. Dan untuk memotongnya ini aku pakai Neo Blade dari Steng Cookware, yang satu setnya dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 talenan, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Pisau ini super duper tajam banget dan juga didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Setelah itu untuk buncisnya kita potong-potong kecil dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter. Kemudian untuk daun bawang juga sama, ini kita iris dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter. Terus untuk bawang merahnya kita iris tipis-tipis kayak gini, sedangkan untuk bawang putih kita cincang halus. Langkah berikutnya, pecahkan 3 butir telur ke dalam wadah yang udah disiapkan. Kemudian tambahkan garam secukupnya, lalu dikocok lepas. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah itu langsung aja kita tuangkan telur yang udah dikocok lepas tadi. Kemudian langsung aja kita orak-arik sampai butiran telurnya jadi kecil-kecil kayak gini. Nah, kalau telurnya udah mateng, langsung aja kita angkat, kemudian kita sisihkan dulu. Dan untuk memasaknya, ini aku pakai Emerald Fry Pan dari Steng Cookware, diameter 24 cm. Ada 2 jenis warna, yaitu Tosca dan juga coklat yang bisa kalian pilih.
Terbuat dari granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi maupun di kompor gas biasa seperti ini. Oke, langkah berikutnya langsung aja kita panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Setelah itu langsung aja kita tumis dulu bawang merahnya sampai harum. Nah, ini bawang merahnya duluan ya, baru ditambahkan bawang putih. Karena bawang putih itu lebih cepat matang dibandingkan dengan bawang merah, dan supaya bawang putihnya tidak pahit. Dan kita tumis juga bawang merah dan bawang putihnya ini sampai harum dan berwarna kuning kecoklatan. Setelah berwarna kuning kecoklatan, baru kita tambahkan ayam yang udah dipotong-potong tadi. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan masak sampai ayamnya setengah matang. Setelah daging ayamnya setengah matang, kemudian kita tambahkan wortel yang sudah dipotong-potong kecil, diaduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai wortelnya matang. Setelah itu kita tambahkan bumbu yang udah disiapin tadi, yaitu garam, kaldu bubuk, lada bubuk, minyak wijen, dan kecap Inggris. Terus kita aduk sampai bumbunya tercampur rata. Kalau wortelnya udah mateng, langsung aja kita tambahkan buncis dan juga daun bawang. Kemudian tambahkan telur yang sudah diorak-arik tadi dan diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian kita tuangkan ke dalam wadah. Langkah berikutnya, siapkan 1 lembar kulit lumpia, kemudian tambahkan 2 sendok teh isian lumpia yang udah dibuat tadi di ujung seperti ini. Kemudian kita lipat dengan cara melipat ke arah dalam ujungnya. Bagian dalamnya juga dilipat ke arah dalam, lalu digulung dan dipadatkan. Sedangkan untuk ujungnya, ini kita rekatkan pakai tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air, atau boleh kalian ganti dengan putih telur. Oke, kayak gini ya hasilnya, dan langsung aja kita ulangi hal yang sama. Kita letakkan sekitar 2 sendok makan isian lumpia, kemudian kita gulung supaya ukurannya sama, jangan lupa disamakan dengan ukuran yang sebelumnya. Dan kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Oke, kalau lumpianya udah digulung semua, langsung aja kita goreng. Dan untuk menggorengnya, ini aku pakai smart pan dari stand cookware yang keunikannya di bagian handle ataupun gagangnya ini bisa dicopot dan dipasang lagi. Jadi kalau disimpan bisa menghemat ruang. Selain itu juga ada tempat untuk meniriskan makanan. Jadi kalau dipakai ngegoreng-gorengan kayak sekarang, ini sangat bermanfaat banget. Terbuat dari granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Nah, kalau minyak gorengnya udah panas, langsung aja kita goreng lumpianya sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Setelah lumpianya berwarna kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat dan tiriskan dan kita goreng lumpia yang berikutnya.
Nah, ini dia hasilnya lumpia goreng yang aku buat. Ini tekstur bagian luarnya super garing banget dan juga bagian dalamnya kayak gini ya. Komplit, ada ayam dan juga ada sayurannya. Ini rasanya dijamin enak banget, apalagi kalau ditambahkan saus sambal ataupun saus kecap kayak gini. Ini rasanya dijamin enak banget. Nah, gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 30 lumpia goreng dan bisa kalian jual dengan dikemas pakai mika ukuran 3X kayak gini. Satu mika 3X menampung 5 lumpia goreng dan bisa dijual dengan harga sekitar Rp15.000 per mika isi 5 lumpia goreng. Jangan lupa ditambahkan saus sambal seperti ini. Atau silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah. Langkah pertama kita akan buat sambal kacangnya dulu. Ini aku siapkan 5 cabai keriting, 5 cabai rawit merah, 1 saset kaldu bubuk, 100 gram kacang tanah, dan 1 liter air. Oke, langsung aja kacang tanah, cabai keriting, dan juga cabai rawitnya kita masukin ke dalam gelas chopper. Setelah itu tambahkan sedikit air, kemudian kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Seperti biasa, ini kita haluskan pakai chopper andalan aku dari Mitochiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender. Chopper ini kapasitas gelas kecilnya 700 ml dan dilengkapi dengan double blade atau 2 mata pisau yang super duper tajam banget. Juga untuk mesinnya sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overheat protecting. Jadi kalau mesin choppernya terlalu panas akan mati secara otomatis. Nah, cukup hitungan detik aja bumbu yang dihaluskan udah benar-benar halus banget kayak gini. Kemudian langsung aja kita tumis dengan minyak goreng secukupnya, ditumis sampai bumbunya harum. Kalau bumbunya udah harum baru kita tambahin air, tapi ini airnya aku pakai dulu untuk ngebersihin sisa bumbu yang masih tersisa di dalam gelas chopper. Kemudian tambahkan kaldu bubuk lalu diaduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai mendidih. Untuk opsional bisa kalian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena seperti ini, dilarutkan dengan air terlebih dahulu kemudian dituangkan ke dalam bumbu kacang. Tapi ini opsional ya, karena kadang ada bumbu kacangnya itu yang lebih suka cair, tidak suka kental seperti pakai tepung maizena. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata dan dimasak sampai mendidih. Untuk memasaknya ini aku gunakan saus pan onyx series dari Stand Cookware dengan 6 lapisan granit greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Nah, kalau bumbu kacangnya udah benar-benar mendidih kayak gini, kemudian kita matikan api kompornya, lalu angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya untuk bahan bakwannya, ini aku siapkan 3 buah wortel, sepotong kubis atau setara dengan 300 gram, 1 genggam daun bawang. Ini semua udah aku kupas dan dicuci bersih lalu ditiriskan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku siapkan 1 kg tepung terigu protein sedang, 250 gram udang. Ini udangnya udah aku kupas dan dicuci dengan bersih. Untuk bumbunya 7 siung bawang putih, 1 saset kaldu bubuk, setengah sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, garam secukupnya dan air secukupnya. Langkah pertama untuk kubisnya kita iris dengan cara seperti ini. Untuk mengirisnya ini aku pakai Neo Blade dari Stand Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 talenan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Untuk daun bawang ini kita iris-iris dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter. Untuk bawang putihnya kita parut dan ini aku pakai talenan bawaan dari Neo Blade, tapi boleh kalian parut pakai parutan biasa ataupun diparut pakai parutan keju.
Sedangkan untuk wortel, ini kita parut pakai parutan yang biasa untuk membuat kentang Mustafa. Setelah itu tambahkan bumbu lain seperti ketumbar bubuk, kunyit, garam, dan juga kaldu bubuk. Kemudian tambahkan tepung terigu lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan air sedikit demi sedikit sampai kita mendapatkan tekstur kekentalan yang kita inginkan. Kemudian tambahkan 30 gram margarin yang udah dilelehkan. Dan sorry ya, tadi lupa dikenalin di awal karena margarinnya lagi dilelehkan di dalam rice cooker. Oke, langsung aja kita aduk semua bahannya sampai tercampur rata. Langkah berikutnya langsung aja kita goreng dalam cetakan martabak mini yang sudah diolesi dengan minyak goreng secukupnya. Kemudian tuangkan 1 centong adonan dan diratakan. Kemudian tambahkan 1 ekor udang masing-masing di tengahnya seperti ini. Setelah itu kita tutup dan kita masak sampai setengah matang. Kalau bawannya udah setengah matang kayak gini, langsung aja kita angkat dan lanjut digoreng di wajan biasa. Nah, jadi kayak gini ya cara bikinnya. Dicetak dulu pakai cetakan martabak mini, kemudian digoreng di wajan biasa. Tapi sebetulnya kalau nggak pakai cetakan martabak mini juga nggak apa-apa, cuma supaya bentuknya lebih menarik aja. Sedangkan untuk menggorengnya ini aku gunakan smart pan dari Stein Cookware. Smart pan ini di bagian handle atau gagangnya bisa dicopot dan juga bisa dipasang lagi. Tentunya kalau disimpan bisa menghemat ruang. Oke, kalau bawannya udah mateng, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng bakwan yang berikutnya. Nah, ini dia hasilnya bakwan udang yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini bisa jadi 45 bakwan, tapi ini nggak pakai udang semua karena orderannya juga sebagian pakai udang dan sebagian nggak pakai udang. Nah, jadi ini bakwan udangnya memang aku bikin tebal kayak gini supaya gak menyerap banyak minyak. Selain itu juga teksturnya garing di luar dan juga lembut di dalam. Cocok banget nih dicocol sama sambal kacang yang udah aku buat tadi. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 500 gram tepung terigu, 2 buah jagung manis, 1 batang daun bawang, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 saset kaldu bubuk, boleh pakai merek apa aja, kunyit bubuk setengah sendok teh, dan ketumbar bubuk 1 sendok teh. Sedangkan untuk airnya kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Langkah pertama langsung aja kita pipil dulu jagung manisnya. Dan untuk motongnya ini aku gunakan Neo Blade dari Stein Cookware. Satu set dapat 1 piece talenan, 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan 1 alat untuk mengasahnya. Pisau ini didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Dan pisau ini merupakan pisau yang paling tajam banget. Jadi untuk mipil jagung manis kayak sekarang itu nggak butuh waktu yang lama. Sekali potong langsung putus.
Oke, setelah dipipil langsung aja jagung manisnya kita masukin ke dalam mangkuk yang berisi tepung terigu. Setelah itu kita parut dulu bawang putihnya. Untuk marutnya ini aku pakai parutan yang ada di talenan ya. Langsung aja diparut kayak gini. Kalau nggak ada boleh pakai parutan keju, parutan bawang atau parutan apa aja. Sedangkan untuk daun bawangnya ini kita iris tipis-tipis kayak gini. Kemudian bawang putih yang udah diparut dan daun bawang yang sudah diiris langsung aja kita masukin ke dalam mangkuk. Kemudian kita tambahkan bumbunya yaitu garam, kaldu bubuk, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur rata. Dan untuk airnya disesuaikan aja dengan jenis tepung terigu yang kalian pakai. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasil kekentalannya. Jangan dibikin terlalu encer karena nanti bisa menyerap banyak minyak. Nah, kayak gini ya hasil kekentalannya. Langkah berikutnya, siapkan wajan untuk menggoreng. Ini aku gunakan Smart Pan dari Stein Cookware. Keunikannya gagangnya ini bisa dicopot dan dipasang lagi, jadi kalau disimpan bisa menghemat ruang. Selain itu juga ada tempat untuk meniriskan makanan kayak gini. Terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi, ataupun juga digunakan di kompor gas biasa. Dan untuk kompornya ini aku gunakan induction cooker Mitotines In 100 dengan menu panel yang simple dan mudah digunakan. Ini merupakan kompor listrik paling tipis dengan ketebalan cuma 1,7 cm aja. Dengan permukaan gelas keramik yang tidak mudah gores, juga otomatis mendeteksi panci. Apabila terlalu panas akan mati secara otomatis. Keren kan? Langkah berikutnya, pastikan minyaknya udah benar-benar panas dulu kayak gini supaya bakwan jagungnya tidak menyerap banyak minyak. Kalau minyaknya udah benar-benar panas, langsung aja kita goreng bakwan jagung dengan takaran 1 centong seperti ini. Dan bakwan jagung ini digoreng sampai terlihat golden brown ataupun berwarna kuning kecoklatan. Oke, kalau bakwan jagungnya udah setengah matang, jangan lupa dibalik supaya hasil matangnya merata. Nah, kalau bakwan jagungnya udah berwarna kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng bakwan jagungnya sampai selesai. Langkah berikutnya langsung aja bakwan jagung ini kita kemas dalam box mika ukuran 25 x 25 cm. Dan satu box mika ini bisa menampung 25 bakwan jagung.
Sedangkan dari satu resep yang aku bagikan ini bisa menghasilkan 30 bakwan jagung dengan harga jual sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 rupiah per bakwan jagung. Sekarang zamannya udah gorengan itu 1.500 ya. Yang 1000-an itu udah jarang karena harga minyak dan harga bahan baku udah naik. Untuk rasanya ini dijamin enak banget, kriuk di luar dan lembut di dalam. Sedangkan untuk masa ketahanannya, bakwan jagung ini bisa tahan sampai dengan 2 hari. Sedangkan untuk kriuknya cuma tahan 1 hari aja ya. Meskipun udah nggak kriuk lagi, rasa bakwan jagungnya tetap enak. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.